keluarga tidak begitu mampu, kegiatan di rumah tangga juga sepenuhnya dari bapak sama ibu secukupnya saja. Jadi anak-anak tidak boleh minta berlebihan. Kalau mau punya sepatu harus juara dulu. Kalau mau baju baru harus nunggu galungan dulu baru dapat. Tetapi kalau kita ingin punya sepeda, Dek, Pangman juara dulu ya, baru bapak beliin sepeda. Nah, Kaori dulu waktu kecil sama dengan anak-anak kecil di desa. Suka bermain, suka menari, itulah seperti itulah. Saya juga nggak menyangka. Oke, selamat datang di produksi Dupa Kaori. Hari ini kita akan lihat proses penjemuran secara tradisional dengan menggunakan sinar matahari. Di mana dupa yang kita buat di sini langsung dari produksinya. Bagaimana buat biar serbuknya bisa mau menempel. Karena kita pakai bahan baku yang alami, tentunya serbuk yang digunakan aman buat kesehatan. Yuk kita lihat proses pembuatan dupa dari awal, dari bambu bahan bakunya yang pertama, dari serbuk kayu, dan ada parfum yang kita gunakan untuk menambahkan aroma di setiap batang dupa kaori. Dengan tim kita bernama Pak Bude akan melihat langsung proses pembuatan adonan. Dari adonan biar bisa dia lengket, biar bisa dia nempel seperti ini. Di mixer dulu sehingga menghasilkan adonan yang siap untuk diproduksi menjadi dupa kaori. Warna yang kita gunakan yang alami pula, yang warna abu dingin dari arang kayu, dari arang kelapa, dan juga dari serbuk. Yang ini serbuk gaharu, sehingga dia tanpa dicelup parfum pun sudah harum. Nanti kita gunakan untuk di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Setelah proses adonan selesai, kita akan mixer dulu, tambahkan untuk item pelengket sama air sehingga adonan kita menjadi bagus dan nempel, menyebabkan dupa tidak mati di tengah. Kalau bicara dupa, biar sampai habis dia nyalanya, itu baru bagus. Dari kejauhan bisa kita lihat proses adonan berdasarkan jenis dupa yang kita lihat. Mau dupa merah, mau dupa hijau, mau dupa kuning, bisa sesuai request. Mau sticknya yang warna ataupun sticknya yang natural, bisa kita request juga. Dia tidak ngecop di tangan. Kita akan ke rumah dupa, di mana proses produksi dupa satu mesin, satu orang. Yang diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga. Dan bahan baku yang kita gunakan adalah bambu. Di sini, stick yang diwarna sesuai dengan permintaan. Kak Kaori buatin dong yang sticknya merah. Di sininya warna merah juga ada. Di sini kita buat stick yang berawal dari bambu pilihan sehingga pembakarannya sempurna. Pembuatan dupa yang kita buat di sini menggunakan tenaga mesin sehingga bisa satu orang dalam satu hari terdiri dari 90 kilo yang dimana mereka bisa membuat dupa ukuran panjang 28 cm, 22 cm, dan 32 cm. Lagi Bu Ayu, Bu Putu. Nah, kurang lebih ada tenaga produksi yang kita rekrut sebanyak 30 orang, di mana mereka bisa langsung produksi, bisa tim penjemuran dan tim produksi pencelupan parfum dupa. Setelah dupanya jadi, kita keringkan dulu. Dikeringkan di bawah sinar terik matahari. Kalau sudah 24 jam ataupun sehari, bisa digunakan lagi dan dicelup. Seperti ini. Kalau sudah dikeringkan, dupa dicelup parfum dan bisa menghasilkan aroma. Ada yang cempaka, cendana, jasmin, aromaterapi. Sehingga bisa nyalanya satu batang 1 jam sampai 2 jam. Dan di sini aromanya dari ciri khas dupa kaori aman buat kesehatan.
Dupa di kita, mungkin masyarakat Bali kenalnya dupa hanya untuk sarana sembahyang saja. Tapi kalau untuk seperti tamu, kemudian ada juga tamu mancanegara, itu mereka suka dengan aroma dupa kauri karena dupanya memang alami dan nggak buat sakit di mata. Jadi nggak buat perih, jadi kita tetap mengutamakan produk lokal yang pastinya aman untuk kesehatan. Jadi aromanya juga tidak menyengat, tapi harum. Di tahun 2016 memang saya tidak muda lagi. Di situ sudah di Pinang, nikah ke Singaraja, sebuah desa juga di Banjar Ume, Desa Petemon. Di situ kami menjalani masa hidup berumah tangga. Jauh dari keluarga karena memang kita dilatih hidupnya satu-satu, tidak bareng dengan mertua, sudah sendiri-sendiri, biar bisa mandiri, biar bisa hidup sendiri dengan keluarga kecil kita. Kali berpikir, apa kita hidup di keluarga kecil hanya sebagai ibu rumah tangga, masak, bersih-bersih rumah, tapi pikirannya itu, saya mau bikin usaha apa ya, sudah kepikiran, tapi masih hamil muda, apakah diizinkan? Dan di situ juga kita memberanikan diri sambil mengikuti proses lahirnya anak pertama di 2006-2007 di garase rumah kita memulai usaha. Nah, disitulah mulai hadirnya dupa. Kita menginginkan suatu usaha ini yang mempunyai branding khusus. Kebetulan dari namanya kauri yang berarti harum. Kalau kita bikin usaha apa ya yang bisa padat karya, yang bisa mempekerjakan keluarga-keluarga yang memang tidak lulus SMA. Waktu di Singaraja banyak keluarga yang memang pendidikannya tidak kuliah, tetapi saya ingin merangkul mereka untuk bisa berkarya. Saya masih berpikir nih usaha apa ya yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa membuka beberapa kesempatan untuk jangka panjang, usaha apa yang dibutuhkan masyarakat, dan tentunya kita ingin senang melakukannya ini. Nah, saya menggali kebetulan hobi membanten, jadi kita ingin pada saat membanten itu saya lihat dupa setelah dihidupkan habis jadi abu. Sehari bisa 20-30 batang dupa kita hidupkan, setiap hari habis jadi abu, hidupkan lagi habis jadi abu. Jadi 1 bulan itu 2 kilo nggak cukup. Nah, di sini saya melihat, yes, ternyata ini jawabannya. Terima kasih Tuhan, dihadirkan di depan saya sebuah peluang yang memang dinanti-nanti. Kalau saya mempekerjakan orang bisa. Kalau saya membuat usaha dupa ini dari belajar di tempat yang sudah berpengalaman, saya akan coba. Di situ tantangannya. Orang tua nggak ada pengusaha dupa. Orang tua nggak ada yang pernah membuat dupa. Tapi saya mencoba untuk membuat sesuatu yang memang belum ada menjadi ada. Gimana sih caranya? Tantangan untuk mencoba di situ saya terobos tembok-tembok yang memang menjadi penghalang. Kari usaha dupa itu kan banyak debu. Kari usaha dupa itu kan tidak seberapa. Itu yang jadi penghalang-penghalang, pembisik-pembisik yang masuk ke telinga saya. Tapi tetap aja kacamata kuda saya pakai. Pokoknya saya harus punya usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan buat nyame-nyame yang ada di desa. Nggak mungkin kan mereka nggak dapat ijazah mau jadi pegawai bank atau mau jadi PNS, mereka hanya tamatan SMA. Kalau kita mau buka hotel nggak punya dana, nggak punya modal, buka usaha apa ya yang biar bisa mereka kerja tapi mereka bangga dengan buatannya. Nah, disitulah tercetus sama suami. Kebetulan suami di perbankan juga memberikan saya motivasi, ayo mah belajar. Kita dari tidak tahu menjadi tahu, gimana caranya? Ya belajar. Datang langsung ke tempat pengusaha dupa yang sudah puluhan tahun di Denpasar. Saya belajar di situ, di Pak Made. Pak Made, saya mau belajar dupa nih. Dari awal banget tidak tahu yang namanya dupa. Di mana beli stiknya, di mana beli serbuknya, di mana beli parfumnya. Di situ saya belajar.
Sementara juga Tuhan membukakan pintu, Pak Made bisa memberikan tanpa canggung-canggung. Kari, di sini beli parfum, di sini buat dupanya. Dupa yang seperti apa yang dibuat, seleranya seperti apa. Mau panjang 32, mau panjang 28, mau panjang 22, bisa. Nah di situ saya berusaha fokus untuk belajar, menggali, dan ke pasar-pasar. Pasar Kereneng, lihat bagaimana dupa itu yang laku, yang harga 5.000, yang harga 2.000. Ke Pasar Badung kita lihat yang jenis dupa apa yang laku. Dan kita ingin membandingkan dupa yang kita punya dengan dupa yang sudah ada di pasaran. Bagaimana respon masyarakat? Di tahun 2009 dan 2010 mengawali usaha dupa, mengembangkan lagi di sini dengan adanya 5 karyawan. Kita ingin mengajak mereka, ayo ikut sama kakak untuk memulai suatu usaha. Kita kasih namanya branding Dupa Kaori. 1, 2, 3. Nah, saya rasa ini sangat bermanfaat sekali. Jadi tidak harus usaha yang besar bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Dari kecil pun dengan tekun, dengan rasa yang ikhlas juga bisa kalau dalam istilah Bali beriasa kerti untuk masyarakat di sekitarnya. Itu yang saya ketahui beliau sekarang, Pak. Artinya bagaimana? Setelah kita mau besar, mau berusaha gitu loh, tidak cukup sampai di situ. Bukan profit oriented yang menjadi tujuan, tapi ada tujuan lain. Bagaimana mengajak teman-teman yang lain yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk di pegawai swasta lain, apalagi di pegawai negeri. Tahu sendirilah kalau pegawai negeri kalau tidak punya kemampuan relasi dan lain sebagainya. Tapi beliau itu tetap, walaupun hanya dupa yang terkecil seperti yang saya katakan tadi, tetap berjuang. Satu hal lagi, tujuannya dia dari kecil sampai sekarang itu yang saya tahu bisa memimpin orang, sampai besar sekarang pun bisa memimpin orang dan memberikan suatu pekerjaan kepada orang-orang itu sangat luar biasa dulu. Bukan mencari keuntungan secara pribadi saja, tapi mereka menghidupi berapa keluarga ini yang bisa bekerja di sini. Dan sekecil apapun itu sangat berarti bagi mereka yang memerlukan, apalagi dalam situasi COVID. Mereka tetap eksis bisa bekerja. Di mana orang-orang di hotel dan lain sebagainya, di perusahaan lain sudah merumahkan karyawan semua. Tapi di sini masih tetap bisa mereka tuh bisa bekerja. Nah ini yang sangat membanggakan bagi kami selaku keluarga selaku paman juga dari Kaori. Gitu. Pemenang pertama, Ibu Kaori akan mendapatkan beasiswa program Magister Management untuk kelas eksekutif. Nilainya 180 juta untuk Ibu Kaori. Untuk pemberian beasiswa ini dari beberapa tahun yang kita alami, proses produksi mengalami peningkatan dari satu hari 100 kilo, 200 kilo, dan sekarang per hari sampai 1,2 ton kita produksi dupa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain dupa mentah yang kita siapkan, ada juga dupa yang sudah isi parfum dan bisa custom private label. Misalnya dari suatu perusahaan menginginkan adanya dupa yang mereknya dari perusahaan, mereka bisa custom private label di kita. Kita siapkan juga dupa-dupa yang dibutuhkan dari menyala 1 jam sampai 8 jam. Nah di sini kebutuhan dupa untuk meditasi bisa, untuk yoga bisa, untuk pengharum ruangan bisa, dan bestseller kita yaitu tetap di Dupa Pasupati yang memberikan nilai lebih kepada masyarakat. Dupa di kita banyak sih jenisnya, kurang lebih 33 jenis dupa. Itu banyak banget variannya, mulai dari warna, aroma, jadi kiloan sih biasanya. Jadi penjualan dupa Kaori udah cukup pesat. Kita penjualannya sekian pieces, bisa sampai ribuan pieces dalam waktu 1 bulan. 1 hari pun kita penjualannya bisa sampai ya lumayan lah untuk dupa, dari berbagai aroma, warna. Konsumen pengennya yang murah, tapi dia pengen yang bagus banget. Itu sulit. Jadi kita tetap menjelaskan
Ada kadang konsumen yang kok dupa kaurinya kadang-kadang harganya agak mahal ya. Sebenarnya bukan mahal, tapi kita mengutamakan kesehatan konsumen. Kita nggak mau pakai bahan yang kimianya terlalu tinggi, di mana nanti kesehatan pemakai jadi terganggu. Disitulah menjawab tantangan bagaimana dupa kauri yang Pasupati menjadi dupa Pasupati pertama di Bali yang dipublikasikan. Mulai dari penggunaannya di Bali sampai menyebar ke Bandar Lampung, sampai Gorontalo, sampai ada reseller saya di Papua untuk menjadi pelanggan setia dupa kauri. Pastungkara dari tahun demi tahun pelanggan yang menggunakan dupa kauri semakin banyak. Nah, di situ produksi yang saya inginkan adalah produksi lokal Bali dari negeri, dari Bali untuk negeri, sehingga satu produk niki bukan hanya sekedar untuk umat Hindu saja, tetapi bisa berlaku universal. Kak Kauri bikin air yuk, saya support pabriknya, Kauri Maklun namanya. Nah, di situ saya disarankan, diajak kerjasama untuk membuat AMDK, air minum dalam kemasan. Kita pertama membangkitkan UMKM Bali. Gimana kita bisa mencintai produk lokal Bali, itu yang pertama.